Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Amiruddin Nasrullah dari Teknik Informatika Offering Bid angkatan 2017. Pada kali ini saya akan menjelaskan project VR saya yang baru saya kerjakan, yaitu di sini saya mengerjakan sebuah game FPS menggunakan objek 3D. Bisa dilihat di sini komponen-komponen yang saya pakai antara lain yang pertama yaitu roof untuk bagian atapnya, lalu ada floor atau kalau di game object ini dia diberi nama plane, lalu ada player. Di sini saya playernya menggunakan sebentar. Nah, di sini saya player menggunakan objek kapsul, bisa dilihat. Jadi ini nanti dalam konsep game saya, kapsul ini nanti akan bergerak dengan mode FPS untuk mencari koin-koin sebanyak 4. Nah, nanti kalau misal koinnya sudah ketemu semua, maka game akan berakhir. Berikutnya yaitu walls. Walls ini yaitu tembok-tembok yang membentuk labirin. Lalu ada kanvas. Kanvas ini untuk menggambar ini titik putih ini sebagai poin pandang, titik pandang kita nanti ketika memainkan mode FPS-nya. Nah, ini koin yaitu objek yang kita cari nanti pada game. Yang pertama di sini player agar bisa bergerak secara maju mundur dan juga bisa memiliki pandangan FPS, saya membuat sebuah script yang bernama player script. Di sini terdapat beberapa kode yang mengatur dari pergerakan mouse dan juga keyboardnya. Nah, di awal ini ada beberapa variabel public yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan juga interaksi mouse-nya. Lalu ada fungsi awake di sini, yaitu fungsi yang dijalankan sebelum fungsi update ini dijalankan. Jadi fungsi ini akan jalan pertama kali ketika game dimainkan. Nah, di sini yang saya masukkan ke dalam fungsi awake yaitu adalah fungsi untuk mencegah kursor keluar dari window game dan juga menghilangkan kursor ketika di arena game seperti pada game FPS pada umumnya. Kan biasanya di game FPS itu kan kursornya kan nggak ada, biasa diganti dengan objek lain gitu. Nah, berikutnya di sini baru fungsi-fungsi untuk menggerakkan mouse-nya secara horizontal maupun vertikal. Nah, di sini juga mouse tersebut untuk penglihatan secara vertikal dibatasi 80 derajat ke atas dan juga 80 derajat ke bawah. Nah, berikutnya adalah kode untuk interaksi keyboardnya, yaitu W untuk maju, A untuk arah ke kiri, D ke kanan, dan S ke bawah. Nah, di sini ada trigger yang mana nanti ketika objek pemain kita nanti yang kita gerakkan bertabrakan dengan objek game, maka objek tersebut akan hancur atau hilang gitu. Nah, jangan lupa juga setelah kita membuat scriptnya itu kita tambahkan di add component di sini. Fungsinya agar script tersebut berfungsi di objek player yang kita gunakan nanti. Nah, di sini juga saya menambahkan rigid body agar dia nempel ke tanah, nggak jatuh ke bawah. Soalnya kalau ini use gravity-nya dihilangkan ketika game dimulai, player ini nanti akan jatuh ke bawah, nggak tahu kemana tadi. Nah, berikutnya adalah fungsi pick items. Setelah ini nanti fungsi ini akan dijalankan ketika kita menekan keyboard I. Jadi nanti ketika kita jalan, kita arahkan objek player kita ke arah koin, maka secara otomatis dan di klik keyboard key, nanti otomatis koin tersebut akan hilang dan objek skor di sini akan ikut bertambah.
Nah, terus di sini saya kasih kondisi lagi, jika skor tersebut sama dengan 4, maka akan diset aktif, keluar pesan you won. Jadi di sini kita panggil komponen player scriptnya di enable files, itu artinya dia permainan itu selesai, jadi gamenya itu nge-freeze, lalu yang muncul adalah pesan you won. Nah, di sini script untuk koinnya. Nah, kita coba cek di objek koin. Nah, ini tadi. Jangan lupa juga di setiap objek yang ingin dikasih interaksi, kalau misal di scriptnya ada memerlukan tag kayak gini, nah itu di sini juga kita tambahkan tag juga. Kalau misal belum terdaftar, bisa tambahkan add tag untuk sebagai bisa dikatakan itu biar codingnya itu terarah ke objek yang spesifik. Dengan adanya tag ini, si kode tahu mana yang harus dikasih interaksi atau enggak. Nah, jangan lupa juga tadi setelah kita buat script coin, di coin ini juga kita tambah add komponen untuk memberikan efek interaksi yang telah kita buat tadi. Pick item ini kita tempatkan di player juga ini. Nah, win message ini dia itu artinya akan menampilkan pesan. Nah, ini karena di sini defaultnya saya unhide, jadi dia tidak terlihat, maka nanti ketika ini akan terlihat otomatis setelah game tersebut selesai. Maka dari itu di player ini saya kasih win message sebagai objek yang akan dikerjakan setelah game tersebut selesai. Nah, sekarang kita coba untuk demonya. Nah, kita matikan dulu. Nah, di sini demo game. Nah, di sini bisa kita lihat fungsi FPS sudah bisa jalan, dan juga tadi sesuai dengan script yang kita buat, pandangan dari kursor keyboardnya ini hanya sampai kurang dari 80 derajat. Jadi dia nggak sampai 90 derajat untuk interaksi lihat ke atas dan juga ke bawah. Nah, untuk like-nya tadi saya set ke dalam objek player ini, jadi supaya terkesan kayak objek ini punya center gitu. Nah, kita coba jalan ke kiri ke kanan untuk mengecek interaksi dari keyboardnya dan juga mouse. Nah, ketika kita tekan E di sini, kita arahkan objek putih ini lalu ke koin, tekan E, maka otomatis koin akan hilang. Berikutnya kita tinggal nyari koin yang lainnya untuk dihilangkan juga. Nah, ini koin terakhir kita coba tekan E dan otomatis teks tadi akan aktif dan tampil pesan seperti ini. Baik, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari game yang telah saya buat. Jika ada kata yang sedikit membingungkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.